dikat begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya ya dalam acara apa Pak? Kita dalam acara Armina Daily ya. Barangkali Bapak Ibu yang belum menyaksikan ya acara-acara episode sebelumnya barangkali terlewatkan ya, bisa disaksikan, bisa dilihat di mana itu, Bang? Ya, di fanpage-nya Armina Daily ya, di Armina Daily Indonesia di Facebooknya. Jangan lupa di like, di komen, di share. Nah, barangkali ilmunya sangat bermanfaat untuk Bapak, Ibu, dan mitra-mitra Armina Daily dimanapun Anda berada. Ya, perkenalkan, barangkali di sini Bapak, Ibu dimanapun Anda berada, kita kedatangan tamu lagi nih dalam episode kali ini. Episode yang ke berapa ini? Episode yang ke-6 ya. Jadi bintang tamu kali ini dengan saya sendiri, hostnya, pembawa acaranya, saya Fahri Fadila. Dan partner saya kali ini ada Bapak Raffi Raj sebagai motivasi mitra-mitra Armina Daily dimanapun Anda berada. Ya, sebelum kita melanjutkan ya Bapak Raffi ya. Sebelum kita melanjutkan, alangkah baiknya nih Bapak Ibu dimanapun Anda berada, jangan lupa di komen ya, diberikan saran-sarannya, masukan kepada kita gitu. Apa aja, karena di tahun 2020 ini sudah pasti ya Bapak Raffi ya, sudah pasti itu pasti banyak kejadian-kejadian yang menarik lainnya yang pastinya di Armina Daily ini ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang namanya motivasi atau mindset ya, pola pikir ya Pak Raffi, betul ya? Seperti itu ya. Iya. Mungkin sedikit Pak Raffi nih, barangkali mitra-mitra di luar sana ya belum ada yang mengenal tentang Bapak Raffi, mungkin bisa dijelaskan sedikit pengalaman sebagai motivator di Armina Daily itu seperti apa aja. Mungkin dari Pak Raffi kan banyak sertifikat yang sudah diberikan lah. Ya mungkin salah satu contohnya saya pernah dengar itu Pak Raffi pernah ikut dalam seminar motivator di Magnet Rezeki. Mungkin sedikit gambaran tentang Pak Raffi aja, mungkin mitra-mitra Armina Daily dimanapun Anda berada, nanti bisa coba dijelaskan dengan Bapak Raffi dengan seperti apa sih Pak Raffi ini gitu. Jadi biar bersama-sama kita ini saling mengenal gitu Pak Raffi ya Pak. Baik ya. Iya. Terima kasih Bang Fahri atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa, senang berjumpa Anda walaupun kita lewat media. Ya, mudah-mudahan Anda semua di sana bisa bersama kami saat ini. Perkenalkan, saya Raffi Raj. Ya, saya bekerja di Armina kurang lebih sudah 4 tahun ya, dari tahun 2014. Sekarang masuk tahun ke-6 sebelumnya. Awalnya saya senang bicara sih Bang, gitu ya. Senang bicara, kemudian berbagi. Alhamdulillah ya Allah titipkan beberapa certified ya, yang dilalui lewat pelatihan sih. Di antaranya itu certified CSPS itu, certified Public Speaking, kemudian certified untuk sekolah motivator, certified juga Magnet Rezeki. Ya insyaallah bismillah kalau Allah izinkan nanti di bulan Februari juga saya akan kembali untuk mencari ya ikut pelatihan untuk sertifikat yang pelatihan untuk iklannya gitu. Ya, jadi banyak ya Pak Raffi ini sertifikatnya mungkin untuk public speaking ya. Iya, lebih ke arah situ sih Bang. Lebih ke arah situ ya, karena berawal dari mulanya demen berbicara, suka berbicara, makanya Bapak Raffi ini jadi ikut kemana-mana seminar segala macam, mendapatkan sertifikat public speaking itu ya Pak. Dan berkat Armina juga alhamdulillah Bang, ya beberapa kali saya bisa akhirnya untuk keliling Indonesia gitu ya, sampai ke Sumatera, kemudian juga ke Lampung, Palembang, ya bahkan alhamdulillah Allah izinkan juga sampai ke tempatnya kita Jet Li ya di Hong Kong alhamdulillah. Ya bismillah ya alhamdulillah. Saya syukuri saja semuanya gitu berkat Armina. Jadi semua juga bisa kalau kita akan mau terus belajar. Kalau terus belajar. Ngomong-ngomong
Pak Raffi, ini masih tahun baru nih. Betul ya. Masih semangat baru. Iya ya kan? betul. Ya kan? Bicara soal semangat nih Pak Raffi, untuk mungkin mitra-mitra Armina Daily dimanapun Anda berada, ya, mungkin bisa sedikit nih tentang semangat. Kenapa itu kita harus di hidup ini kita harus semangat. Itu harus penting gitu. Kenapa semangat kok begitu penting ya? Ya. Bapak Ibu sekalian, ya, kenapa kok semangat itu penting? Penting sekali ya, karena banyak mengatakan bahwa sumber daya alam terbesar itu, mungkin ada yang mengatakan bahwa air dan mineral yang terpendam di dalam bumi. Tapi sesungguhnya bahwa kekayaan alam yang terbesar itu, Bang, itu sebenarnya adalah bukan air dan mineral yang terpendam dalam bumi, tapi adalah semangat yang tidak bisa dihentikan dari seorang yang punya kemauan tinggi. Itu sebenarnya sumber alam yang luar biasa. Ya, saya ambil contoh salah seorang pelari cepat asal dari Afrika. Mungkin banyak lah ya pelari cepat, tapi yang istimewa dari orang ini adalah ya Pak Oscar, namanya si Oscar. Oscar ini beliau satu-satunya pelari tercepat yang bisa masuk ke Olimpiade dengan keadaan kedua kaki palsu. Iya, sejak kecil tidak punya kaki, kemudian dengan kemauan yang keras, ya, alhamdulillah, ya, beliau bisa masuk ke Olimpiade dengan menggunakan kaki palsu, dua-duanya kaki palsu. Itu karena apa? Karena semangatnya yang luar biasa. Karena ngomong semangat ya. Nah, jadi semangat itu modal yang paling besar menurut saya. Modal awal untuk kita hidup mungkin harus semangat itu. Untuk semua yang punya keinginan, mewujudkan keinginan, semangatnya harus besar. Begitu. Dengan semangat yang besar, begitupun mitra-mitra Armina Daily. Betul. Ya, bener ya. Saya pernah mengatakan buat mereka-mereka yang belum pernah berangkat ke Baitullah dan ingin berangkat, ketika kita terbentur dengan modal, maka yang paling besar adalah semangatnya. Karena dengan semangat yang besar, insya Allah kita bisa mencari modal untuk kesana. Gitu. Nah, ngomong-ngomong semangat nih. Jadi selain semangat, apalagi sih yang harus dibutuhkan untuk memperoleh nih kesuksesan? Ngomong-ngomong dengan kesuksesan nih, apakah ada penyambung gitu? Pasti ya. Bagaimana ya. Tidak cukup semangat saja. Selain semangat, kita juga perlu yang namanya skill atau keahlian. Banyak orang mengatakan, saya sih nggak ahli. Nah, keahlian itu kan bisa dipelajari. Sekarang gini, ketika kita punya waktu yang sama, Bang Fahri, saya dan yang mitra-mitra dimanapun berada, kita punya waktu yang sama 24 jam. Ada orang yang dalam 1 jam itu dia bisa menghasilkan miliaran. Ada orang yang dalam 1 jam bisa menghasilkan jutaan. Ada orang yang dalam 1 jam bisa menghasilkan puluhan ribu. Tapi ada orang yang dalam 1 jam itu nggak bisa menghasilkan apa-apa. Nah, ini saya mau ambil salah satu contohnya. Ada orang yang dalam 1 jam bisa menghasilkan luar biasa. Mungkin Bang Fahri kenal, Bang Fahri kan suka main bola tuh ya. CR7 mungkin kenal. Nah, CR7 ini dahsyat sekali. Dia dalam 1 jam dia bisa memperoleh bayaran 57,4 juta per jam. Luar biasa nggak Bang ya? Dahsyat sekali. Luar biasa. Per jam itu. Iya, bisa dibayangkan kalau dalam seumur hidupnya berapa, makanya luar biasa sekali ya. Itu berawal dari semangat. Dan mungkin banyak orang bilang, wah iya wajar kalau siapa CR7 ini kan mungkin karena jago, karena dia hebat. Tapi sebenarnya bukan itu kuncinya, Bang. Awal mulanya ya. Karena nggak ada orang hebat sebenarnya ya. Yang ada itu orang yang terlatih. Benar. CR7 itu kan terus berlatih, dia terus meningkatkan keahliannya. Nah, jadi nggak ada orang hebat, yang ada orang yang terlatih. Ketika kita sebagai member, sebagai mitra mau terus berlatih, insya Allah juga bisa sukses seperti leader-leader yang lain. Kalau pelatihan kan banyak Bang ya. Ada Pak Juli, leader itu mengadakan tour. Kemudian di Bandung Teh Ira dengan BBM bincang-bincang miliarder. Nah, kalau kita rajin terus mengikuti pelatihan seperti itu, insya Allah pasti ya. Insya Allah tidak menutup kemungkinan kita bisa mengikuti jejak langkah ya Pak Juli kah, Teh Ira dan yang lainnya. Intinya kita itu kalau pengen sukses itu semangat. Pertama harus semangat. Yang kedua kita harus terus rajin berlatih. Kita harus terus rajin berlatih. Dimanapun Anda berada pasti kita harus berlatih. Betul. Usaha apapun itu harus rajin. Nah, di tahun baru ini nih ya Pak Raffi ya. Hal apa yang paling utama nih untuk yang diperbaharui itu di tahun baru ini, mumpung masih hangat di tahun baru Pak Raffi? Gitu. Kalau menurut saya yang paling penting dan mendasar bahwa kita harus memperbaharui yang namanya mindset. Mindset itu karena penting buat kita semua. Mindset itu ada yang nanya, kadang-kadang orang bisa mengucapkan mindset apa sih itu mindset gitu ya. Karena banyak. Karena memang mudah diucapkan tapi kadang-kadang nggak ngerti mindset itu apa. Mindset itu sebenarnya pola pikir. Pola pikir yang mempengaruhi sikap, tindakan, perilaku, keputusan bahkan masa depan kita. Jadi kalau masa depan kita itu tergantung bagaimana mindset kita. Itu sebabnya di tahun 2020 nih, yuk sama-sama kita buka, kita rubah
mindset kita yang terdahulu kita rubah menjadi mindset yang lebih maju lagi, Bang. Oke, nah dari situ ada lagi nggak Pak Raffi untuk mindset untuk kesuksesan Mitra-Mitra Armina Daily dimanapun Anda berada itu ada motivasi apa nih untuk membuka mindset untuk Mitra Armina Daily itu? Karena mindset ini adalah salah satu jalan terbesar yang menentukan kesuksesan kita, Bang. Gitu. Oke. Kenapa? Karena mindset itu kan pola pikir tadi, ya. Jadi salah seorang perdana menteri ya pertama di Inggris, Margaret Thatcher, mengatakan bahwa perhatikan apa yang kita ucapkan, maka itu akan menjadi perhatikan apa yang kita pikirkan, maka itu akan menjadi ucapan kita. Apa yang ucapan kita, maka itu akan menjadi tindakan, dan tindakan yang diulang terus-menerus itu akan menjadi habit atau kebiasaan kita. Dan habit itu akan membentuk sebuah karakter. Dan karakter itulah yang akan menentukan nasib kita atau kesuksesan kita. Jadi perhatikan karakter orang ketika dia mulai bangun tidur sampai dia kembali tidur. Kalau karakternya penuh dengan yang positif, ya insya Allah maka dia akan menjadi orang yang positif dan sukses. Nah, caranya misalkan, contoh ya Pak Raffi, misalkan ketika kita nih lagi males nih, ya kita lagi males pengen ngapa-ngapain, kita kan otomatis kita harus merubah itu pola pikir ya. Betul. Merubah pola pikir. Ada cara khusus, cara giat supaya itu merubah pola pikir kita tuh bagaimana ya Pak Raffi? Seperti halnya kalau yang saya katakan bahwa diri kita itu nggak ubahnya seperti HP, Bang. HP kalau kita pakai terus menerus maka dia akan lowbat, akan habis. Nah, kita pun ketika kita masuk atau kita menjalankan usaha multi level dan kita merasa bahwa kita bisa, nah kita tidak perlu berlatih belajar, kita terus saja mencari. Memang betul, ya, mencari mitra atau berjualan itu penting, tetapi ada satu hal yang perlu dilakukan, bahwa pada saat tertentu kita perlu mencas diri kita. Seperti kita datangi kantor pusat, ikut pelatihan, kita mendekat pada leader, ikut pelatihan. Nah, dengan mencas diri kita, maka insya Allah kita akan kembali termotivasi. Karena pada dasarnya bisnis multi level itu adalah bisnis motivasi. Jadi harus terus dimotivasi. Gitu. Berarti itu kalau misalkan ibarat kata, kalau misalkan kita deket sama tukang parfum ya, contohnya Pak Raffi ya, pasti kita jadi kebagian wanginya. Apabila kita misalkan ikut kepada dekat dengan orang-orang yang sukses itu insya Allah udah pasti ya. Kita akan menduplikasi mereka gitu. Itu sudah mungkin sudah pasti karena mindset itu terus betul, mindset kita terbentuk berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita jalani tadi gitu. Berarti betul seperti itu ya. Nah, di sini seberapa besar dampak mindset dalam pengembangan usaha nih dari sisinya, dari mungkin dari magnet rezekinya nih Pak Raffi? Ya, sedikit kita kupas. Di magnet rezeki itu ada yang namanya hukum law of projection. Law of projection. Salah satu jurusnya atau ilmunya ada yang namanya law of projection. Nah, Bang Bari, mungkin kita semua pernah sering melihat lah ya. Ketika ada orang berpresentasi, apa yang ada di layar itu dihasilkan dari proyeksi proyektor. Proyektor ini dihubungkan ke laptop. Artinya apapun yang ada di laptop itu dia akan ada di dalam layar karena dia dihubungkan oleh proyektor tadi. Nah, jadi hukum dari proyeksi adalah bahwa kembali ke diri kita, apa hubungannya antara hukum proyektor dengan kita sebagai manusia dan dengan usaha yang kita jalani. Jadi kita sebagai manusia juga sebenarnya ada proyektornya, Bang. Gitu. Di dalam diri kita ini ada proyektor yang dia bekerja terus-menerus tanpa henti. Baik kita sedang duduk, tidur, bahkan kita sedang apapun, dia terus bekerja. Nah, proyektor itu adalah namanya otak. Kemudian laptopnya adalah pikiran kita. Jadi ketika pikiran kita masuk ke dalam otak kita, maka dia akan diproyeksikan ke dalam layarnya. Nah, layarnya itu adalah nasib kita. Jadi apa yang kita pikirkan, maka di dalam realitanya itulah menjadi nasib kita sesungguhnya. Seperti itu. Jadi berhati-hatilah dengan pikiran, kemudian dengan perkataan, karena itu yang akan menjadi nasib kita ke depannya. Gitu. Berarti balik lagi ya soal pola pikir kita. Ya kan tadi disebutkan law of projection ya di situ ya. Nah, di situ ada lagi ya Pak, tambahan tentang contoh magnet rezeki supaya mitra-mitra Armina Daily ini bisa terus bermotivasi, ya kan, berubah mindset pikirannya gitu. Seperti apa Pak dari sisi magnet rezekinya nih? Buat kita semua ini sih ya, untuk kita semua, terutama untuk rekan-rekan, sahabat semua, para leader, bahwasanya kalau kita ingin punya pikiran yang bersih, maka selalu berpikir positif. Nah, pikiran positif itu diawali dari kata-kata yang positif, Bang. Gitu.
gitu. Jadi harus selalu berkata positif ya. Makanya ada juga namanya ilmu disiplin kata. Sebenarnya banyak ya, ada 73 lebih ilmu daripada mantra rezeki yang bisa dijabarkan. Ketika itu kita ikuti, insya Allah dia bisa juga diterapkan di dalam kehidupan maupun dalam usaha. Nah, seperti yang tadi contohnya bahwa law of projection ini ya, hukum perkataan dan pikiran ya. Bagaimana kita berpikir maka akan jadi kenyataan. Kebanyakan nih Bang, ini kebanyakan ya. Kebanyakan ketika orang menjalankan usaha multi level marketing atau MLM, beliau mengatakan bahwa ya usaha ini kan usaha sampingan. Nah, itulah. Ketika itu diulang terus, ketika bertemu orang, ya maklumlah usaha sampingan, usaha kecil-kecilan, maju syukur, nggak maju ya nggak apa-apa. Itu yang sering tertanam, yang sering saya tahu. Nah, padahal kalau itu diulang-ulang terus di dalam alam bawah sadar kita, maka dia akan tertanam. Dan akhirnya ketika kita ucapkan terus-menerus menjadi sebuah doa. Gitu. Akhirnya ya karena dia bilang usaha sampingan, ya dibilang usaha sampingan terus. Bagaimana menjadi seorang miliarder ketika usaha yang katakan doanya doa usaha sampingan. Orang itu jadi ya hanya di situ aja ya Pak. Betul. Nggak bisa mengembangkan ke jenjang selanjutnya gitu, karena dari pikiran dia, ilmunya dia, ya kan. Tadi dari pembahasannya kan, karena yang sering terucap ini bahwa bisnis sampingan, maka ya sudah otomatis dengan ya, itu sendiri. Iya, ya, Allah. Itu merupakan doa bagi kita. Jadi kebanyakan orang, kenapa sih mindset itu harus dibenahi gitu kan? Ya karena hasil yang kita peroleh itu berdasarkan mindset. Seberapa besar mindset kita, maka seberapa itu hasil yang akan kita terima ya sebesar mindset yang kita punya gitu. Ada lagi Pak Raffi tentang apa nih magnet rezekinya? Jadi mungkin yang bisa harus pikiran kita itu Bang menerima kurang lebih sekitar 2 juta informasi dalam setiap harinya. Ya mulai dari gadget, TV, mungkin bisik-bisik tetangga dan sebagainya gitu. Kemudian oleh pikiran tadi diproyeksikan itu kurang lebih 60.000 pikiran per hari. Suka nggak suka, mau nggak suka, maka kita akan terus berpikir seperti itu. Nah, pertanyaannya buat Bang Faris, dari 60.000 itu mana ya yang banyak pikiran negatif atau positif? Negatif. Nah, pasti negatif gitu kan. Ya, ketika kita berpikir negatif, ya pastinya maka tindakan kita juga menjadi dengan yang negatif. Oleh karena itu tadi ada yang namanya ilmu disiplin kata. Next time mungkin kita bisa kupas lagi apa itu disiplin kata. Tapi kita sekarang bahwasanya semua apa yang kita lakukan itu dalam berpikir saja kita harus berhati-hati. Gitu. Contoh yang tadi bahwa kalau orang bilang ini usaha sampingan kecil-kecilan gitu ya. Nah, sekarang mungkin kita tahu seperti Jeff Bezos ya, kemudian juga Bill Gates, kemudian juga Steve Jobs. Orang-orang ini itu memulai usahanya dari garasi rumahnya, Bang. Tetapi mereka nggak pernah bilang ini usaha sampingan, usaha kecil-kecilan gitu kan. Dan apa yang terjadi sekarang? Bill Gates ya dengan Microsoft sebagainya nomor ya, 1 luar biasa di dunia. Atau Indonesia punya Muhammad Zaki Muhammad Zaki itu mulai usahanya dari kos-kosan tapi mereka nggak pernah bilang bahwa ini usahanya sampingan atau apa. Nah, mereka selalu berpikir positif dan yang terjadi sekarang luar biasa, Bukalapak sudah bisa di mana-mana. Dari situ ya. Sebelum kita lanjutin nih ya Pak Raffi, jangan lupa ya mitra-mitra Armina Daily dimanapun Anda berada ya di komen ya. Nah, apabila mitra-mitra Armina Daily yang ketinggalan episode sebelumnya bisa disaksikan di fanpage-nya Armina Daily Indonesia di Facebook ya. Jangan lupa like and share ya. Dan satu lagi nih, kalau misalkan di sini Pak Raffi, dia biasanya kita selain Daily TV kita ada namanya Daily Solution ya. Setiap hari Selasa sama 2 minggu sekali ya. Di akhir acara tersebut ya Pak Raffi ya. Nah, beliau Pak Raffi juga mengisi motivasi. Jadi mitra-mitra Armina Daily dimanapun Anda berada, datang ke kantor pusat ya. Datang setiap hari Selasa di acara Daily Solution ya, hari Selasa tetap 2 minggu sekali. Ya, nanti akan bertemu dengan Pak Raffi ya. Mungkin ada yang mengatakan bahwa yang Jakarta dekat, bagaimana Pak dengan kami yang di daerah? Menurut saya segala sesuatu itu ada nilai usahanya. Contoh kalau leader-leader yang di luar Jawa mungkin bisa datang satu dulu ke sini, kemudian bisa melihat dan bisa mengaplikasikannya nanti dengan kelompok dan grupnya. Ya, gitu, buat sendiri seperti Daily Solution di sini. Betul. Nah, tadi kan sempat kepotong nih Pak Raffi. Mungkin ada lagi tambahan, mungkin motivasi yang lain nih untuk mitra-mitra Armina Daily di mana Anda berada gitu. Ada tambahan lagi buat kita semua para mitra
yang memulai usahanya, ada dua hal yang perlu diperhatikan sebelum kita mulai berbisnis. Yang pertama, bahwasannya kalau kita ingin mulai bisnis maka harus dimulai dengan mindset yang benar, dan juga kita harus memiliki keyakinan berhasil yang kuat. Itu Bang dari saya sih ya. Mindset tadi kita sudah bahas, kenapa mindset itu penting ya, karena itu juga yang tadi, bahwa pikiran kita bisa menjadi nasib kita ke depan. Makanya mindset ini harus benar-benar mindset yang benar dan positif. Yang kedua, keyakinan gitu, Bang. Keyakinan ini penting banget gitu. Sangat penting. Iya. Berarti seberapa penting nih, ngomong-ngomong soal penting, seberapa penting motivasi dalam bisnis itu sendiri sih Pak Raffi? Saya katakan tadi bahwa usaha multi level marketing adalah usaha motivasi. Ya. Yang ketika kita tidak semangati, seperti halnya HP yang tidak dicas. Ya. Gitu. Ketika dia daftar, kemudian dia datang pertama dengan semangat tinggi, kemudian dia prospek, kemudian dia berusaha untuk menjual produknya, tetapi dia tidak belajar dan tidak berlatih. Dia terus lakukan itu ya. Dan yang terjadi adalah di luar sana itu beda dengan di dalam. Ketika kita berkumpul di dalam sebuah komunitas ya, maka yang ada adalah hal-hal yang positif. Leadernya memberikan semangat positif. Tapi di luar sana itu banyak virus gitu kan. Contoh gitu, ngapain sih ikut Armina Daily gitu kan, produknya mahal, susah dijual. Nah, hal virus itulah, kalau kita tidak berlatih menghadapi virus itu, maka kita akan terkontaminasi, Bang. Jadi pentingnya itu tadi saya katakan, kita harus berlatih gitu. Seperti halnya orang ketika dia mau menebang sebuah pohon. Ada dua orang yang menebang pohon. Yang satu ya ketika mulai start dia terus bekerja. Kalau yang satu dapat satu pohon, dua pohon diasah lagi. Satu pohon, dua pohon diasah lagi. Dan pada akhirnya sore itu yang paling banyak adalah orang yang istirahat ngasah pisaunya, ngasah goloknya. Padahal kalau dipikir dia berhenti untuk mengasah, pasti waktunya terbuang. Padahal enggak. Orang yang pertama tadi dia terus menebang aja, sampai akhirnya pisaunya atau goloknya tumpul. Tapi kalau orang yang kedua dapat dua pohon, diasah lagi, dapat dua pohon, diasah lagi. Seperti itu. Bapak Ibu boleh saja ya prospek bagus, menjual bagus, tapi perlu diingat pelatihan itu penting untuk semangat kita. Perlu dicas juga, penting. Jadi semangat, motivasi. Memang motivasi bukan segalanya, tapi segala sesuatu itu perlu motivasi. Ya, sudah pasti. Pasti gitu lah. Ya. Nah, dari ngomong-ngomong tadi ini kita berbahas tentang bisnis ya. Jadi yang harus disiapkan itu sebelum kita memulai berbisnis tuh apa nih Pak Raffi? Yang pertama tadi saya katakan bahwa mindset yang benar. Yang kedua adalah kita pikiran, keyakinan yang kuat bahwa usaha kita akan berhasil. Itu harus mindset yang kuat, mindset yang benar, kedua, dan kita juga harus yakin akan keberhasilan kita dalam usaha. Dua hal itu yang perlu disiapkan gitu. Nah itu ada juga ya, itu bersangkut dengan sebuah peribahasa ya yang saya pernah dengar, believe first you will see, atau kira-kira artinya bahwa percaya dulu bahwa nanti Anda akan melihat hasilnya, seperti itu. Kalau dalam kenyataannya biasanya contoh gini Bang Bahri, misalnya Bang Bahri mau jual mobil ke saya, maka yang di dalam dunia nyata itu saya harus lihat dulu baru saya percaya. Ketika Bang Bahri mau jual mobil misalnya Pajero kepada saya, maka saya akan pastikan saya lihat dulu dong barangnya, baru saya percaya. Tetapi di dalam dunia usaha atau di dalam keyakinan itu nomor satu, bahwa kita harus percaya dulu, maka nanti akan dilihat hasilnya seperti apa. Seperti ini Bang. Kenapa orang ya banyak yang beribadah sholat atau apa? Nah ini gambarannya gitu ya. Tentang yang percaya dulu baru berhasil, gambarnya seperti ini. Ketika orang sholat ya, kenapa mereka bisa seperti itu? Ibadahnya rajin dan sebagainya. Mereka tuh meyakini akan adanya surga dan neraka, Bang. Jadi orang yakin surga dan neraka. Jadi ketika dia mau berbuat, nanti kalau saya berbuat tidak baik, saya akan masuk neraka. Kalau saya berbaik, insya Allah saya masuk surga. Nah, keyakinan yang kuat akan hal itu membuat badannya itu bergerak, ya, membuat dia bisa melakukan yang namanya sholat berjamaah, dia berzakat dan sebagainya. Nah, kalau dalam usaha, saya katakan tadi, kalau kita percaya dulu, maka itu pun akan berlaku hukum yang sama. Misal, sekarang kita ada di Armina Daily, maka believe kepada Armina Daily. Ya, ini adalah, katakan bahwa Armina Daily adalah kendaraan yang tepat yang Allah kirimkan buat kita. Gitu. Allah sudah kirimkan bahwa kita masuk di Armina Daily bukan sebuah kebetulan. Tetapi Allah telah gariskan kita bertemu dengan orang-orang yang membawa kita ke Armina Daily. Bahwa benar kita Allah tunjukkan ke Armina Daily. Nah, Armina Daily adalah kendaraan kita. Setelah kita believe bahwa usaha ini perusahaan yang sudah luar biasa, Bundar Gulir sudah bertahun-tahun menjalankan usahanya, itu juga sebuah jaminan. Kemudian produknya, kita harus yakin produk kita juga suatu produk yang banyak diterima di masyarakat. Nah, keyakinan itu yang akan menggerakkan kita menjalankan usahanya dengan benar.
Karena kita yakin dulu, nah nanti lah setelah kita jalankan bisa dilihat hasilnya. Seperti itu ya Pak Raffi. Oke, sebelum kita lanjut lagi nih ya, saya ingatkan kembali lagi kepada mitra-mitra Armina Daily dimanapun Anda berada ya, saksikan ya Daily TV setiap hari Jumat jam 2 siang ya, jam 2 siang. Jangan lupa setiap 2 minggu sekali ya. Jadi 2 minggu sekali akan ada nantinya di episode selanjutnya nanti nih dengan narasumber yang luar biasa. Dengan narasumber yang luar biasa yang sebelumnya kita sudah membahas tentang ada bisnis syariah ya, produknya ya. Mungkin nanti ke depannya akan lebih menarik lagi gitu Pak Raffi ya. Selalu banyak informasi yang diberikan ya Bang ya. Ya, insya Allah kita akan berikan informasi seputar Armina Daily Indonesia ini Pak Raffi ya. Jadi jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa kita juga ada YouTube-nya di Armina Daily ya. Di like, di subscribe ya, jangan lupa itu. Jadi kepada mitra-mitra Armina Daily bisa berikan saran-saran kepada kita ya, kepada admin nanti di admin di Facebook boleh minta saran. Kita mau masuk episode apa nih yang belum, mitra-mitra Armina Daily bisa. Betul, iya. Ya bisa memberikan bisa memberikan saran sudah pasti. Karena kita harus lebih agar lebih fresh ke depan sesuai dengan keinginan para mitra ya, gitu betul ya. Karena mitra-mitra Armina Daily ini sangat luar biasa untuk para via. Jadi mereka ini informasi dari daerah tuh luar biasa ya, apalagi betul, apalagi di daerah-daerah itu mereka itu sangat antusias sekali ya, datang sini, wah luar biasa pokoknya ya. Nah gitu, jadi kita lanjutin nih, kita waktunya masih ada waktu lagi sedikit. Nah, ngomong-ngomong tentang mindset para Raffi, kita ini untuk bisnis ya Pak Raffi, seperti apa sih, maksudnya sebesar apa sih ini mindset itu harus diperlukan, berapa persen gitu supaya kita ini bener-bener yakin dalam bisnis kita itu. Jadi bisnis kita ini sambungannya seperti apa tentang mindset itu, berapa persennya, Jadi, harus seperti apa. Kebanyakan ketika orang ditawari usaha ini mengatakan saya siapa sih, saya itu cuma ibu rumah tangga gitu ya, nggak paham akan teknologi gitu kan, atau apa. Padahal ketika dia mengucapkan itu jadi doa buat dia. Nah, maka dia harus rubah itu mindsetnya, bahwa boleh jadi dia memang ibu rumah tangga, tapi dia kan diberikan kemampuan, semua manusia itu diberikan kemampuan yang sama, bagaimana dia tinggal mengolahnya. Jadi menjalankan usaha, betul ada yang mengatakan bahwa dia mah hebat, dia itu pendidikannya tinggi. Pendidikan itu perlu, tetapi mungkin itu Bapak Ibu ya cuma 10%, yang 90%-nya adalah actionnya. Jadi siapapun bisa menjalankan usaha Armina Daily ketika dia mau melakukan action. Bagaimana caranya? Jadi harus merubah mindsetnya gitu. Mindsetnya dibesarkan bahwa memang dia hanya seorang ibu rumah tangga, mungkin bisa jadi hanya pekerja biasa, atau mungkin dia pendidikannya tidak tinggi. Tapi ketika dia mau action terus menerus, dia mau ikut pelatihan, dia dengarkan leadernya, kemudian dia mau melakukan, insya Allah juga bakal sukses seperti leader-leader terdahulu. Seperti itu Bang. Seperti itu ya, betul. Jadi mindsetnya harus dirubah tahun 2020 bahwa kita bisa sukses bersama. Bahwa kita jangan berkecil hati, jangan berkecil diri gitu. Berarti intinya memang balik lagi ya, ke pribadi kita sendiri. Itu harus benar-benar dari awal itu kita harus merubah pola pikir kita, mindset kita seperti apa. Pikir positif. Kita bergerak itu harus seperti apa ya. Kita harus berkenalan dengan orang-orang yang mungkin lebih sukses dari kita, itu sangat perlu ya Pak Raffi. Iya, di dalam kehidupan sebenarnya perlu, karena bagaimanapun yang katakan tadi dengan istilah bahwa kita bermain dengan tukang parfum makan wangi, kita bergaul dengan leader, insya Allah kita akan bisa seperti leader itu, menjadi sukses dan sebagainya gitu. Ya, di dalam hubungan ini memang terkadang ada seperti halnya ketika piring dimasukkan ke dalam meraknya, akan ada benturan-benturan. Tetapi selama itu tidak kuat, maka dia tidak akan memecahkan bentuk hubungan itu. Jadi kembali kita memang harus saling menjaga juga perasaan gitu. Itu tetap ya, yang harus kita lakukan adalah selalu berpikir positif. Insya Allah dengan berpikir positif kita tidak pernah berpikir jelek terhadap orang, terhadap leader, terhadap siapapun gitu.
Berarti sekarang ya mitra-mitra Armina Daily dimanapun Anda berada pasti sudah lebih mengerti nih tentang mindset ya, tentang mindset itu seperti apa, pola pikir itu yang harus dirubah itu seperti apa. Jadi semuanya mitra-mitra Armina Daily rubahlah mindsetnya ya, jangan menganggap bisnis ini ya bisnis sampingan, bisnis kecil-kecilan, padahal kalau misalkan dijalankan itu potensinya lebih besar sekali. Iya, bisa kita lihat ya, sudah banyak beberapa leader yang sudah mencapai itu ya. Iya. Bisa dilihat di Instagramnya Armina Daily ya, bisa dilihat di situ ada beberapa leader kita yang sudah mencapai mungkin keberhasilannya. Betul. Dari awalnya ada yang ibu rumah tangga. Betul. Ya, terus ada pengusaha juga, mantan dosen ya, juga ada. Campur banyak ya, jadi campur. Jadi minta Armina Daily nggak usah minder, nggak usah apa, berkecil hati. Iya betul, langsung action gitu ya, action, kemudian rubah mindset kita seperti apa. Jadi kita itu benar-benar harus punya draft kita ya, mungkin draft kita untuk menjalankan bisnis ini ya. Jadi balik lagi ke mindset itu perlu kita perhatikan ya Pak Raffi. Mungkin ada satu lagi nih Pak Raffi ya, ada masukan lagi nggak nih, tambahan lagi supaya benar-benar mitra Armina Daily ini benar-benar semangat gitu menjalankan bisnis ini. Buat saya pribadi ya pesannya sih kepada seluruh mitra gitu ya, bahwa teruslah untuk selalu berpikir positif ya, karena pikiran dan perkataan kita adalah doa. Jadi jangan pernah kita berkata yang negatif atau berpikir yang tidak positif, karena hal itu akan mempengaruhi dalam kehidupan kita juga begitu. Contoh ketika kita berdoa misalnya, saya dan percaya seluruh mitra Armina Daily dimanapun pasti ya kita melakukan yang namanya sholat 5 waktu ya. Ditambah 2 lah ya, tahajud dan duha ya. Maka di dalam satu hari kita berdoa 7 kali ya. Mungkin dalam doa, ya Allah berikanlah saya kesuksesan bersama Armina Daily. Setiap kali sholat berdoa seperti itu. Tetapi ketika selesai doa kemudian ada pikirannya mengatakan, sanggup nggak ya, bisa nggak sih ya, saya kan cuma ibu biasa, rumah tangga biasa, bisa nggak saya menjalankan. Nah, hal-hal seperti itulah yang doanya seharusnya sudah terkabul, kita cancel lagi gitu Bang. Itu jadi penting, bahwa hati-hati dengan berdoa juga. Ketika kita berdoa kemudian kita berpikir mematahkan doa kita, maka doa kita tidak akan naik, kembali tarik ke bawah. Kadang kita ini suka berprasangka ketika doa itu berprasangka, doa kita sampai nggak sih? Kita sampai nggak sih? Pasti kan seperti itu ya. Nggak dijawab ya. Sebenarnya sih ada pikiran seperti itu ya Pak Raffi. Sebenarnya doanya bukan nggak dijawab Bang, tapi yang saya katakan tadi, doanya itu tercancel oleh diri kita sendiri. Betul. Ketika kita sudah berdoa dalam sehari ingin sukses bersama Armina Daily ya, tetapi kadang-kadang pada saat selesai berdoa kita berpikir lagi, apa iya mungkin Armina Daily bisa membuat kita sukses, apa iya bisa menjadi miliarder. Nah, hal-hal seperti inilah yang akhirnya meng-cancel doa kita. Jadi Bapak Ibu, nothing tulus, doalah gitu ya. Kemudian selalu berpikir positif bahwa bisa dan bisa. Yang tertanam adalah bisa gitu ya. Jadi yang pernah katakan tidak bisa, katakan selalu bisa ya, bisa dan bisa. Insya Allah bisa sukses juga di tahun 2020 ini. Insya Allah akan semakin banyak ya para penerima reward. Ya, betul sekali. Jadi kesimpulannya ya memang motivasi ini bukan segalanya ya. Betul. Tapi segalanya berawal dari motivasi yang tentunya semua itu tercipta dari mindset kita. Kita harus bagaimana berpikir positif ya. Betul ya Pak Raffi ya. Betul. Jadi doanya sebanyak-banyaknya, jangan kita yang salah sendiri. Kayak tadi seperti ketika kita berdoa, kita jangan berprasangka buruk ya. Padahal doa kita ini sebenarnya kita sendiri yang mematahkan. Begitu Pak Raffi ya. Doa kita. Bukan doanya yang tidak dikabulkan, tapi kita yang meng-cancel doa kita. Kita sendiri ya. Kita sebenarnya kita nggak sadar ya bagaimana sih. Dan itu berulang terus kita lakukan. Oke, betul. Ya, mungkin di sini udah pas banget nih Pak Raffi nih. Sudah 40 menit ya, tidak terasa nih. Bener. Rasanya baru 10 menit duduk di sini. Jadi udah nggak berasa udah 40 menit ya, bener. Jadi Daily TV ini memberikan solusi-solusi ya kepada mitra-mitra Armina Daily dimanapun Anda berada. Nah, saya mengingatkan ya, reminder lagi untuk Bapak, Ibu, semua teman-teman yang menjalankan bisnis ini, barangkali
terlewati untuk episode-episode sebelumnya ya, bisa disaksikan ya di official fanpage-nya Armina Daily Indonesia di FB, kemudian di YouTube ya. Jangan lupa di like, di komen, kemudian dibagikan atau di share ya, benar Pak Raffi ya. Dan kita selalu menunggu ya masukan dari para admin. Kita pengen tahu juga mitra ini sebenarnya apa keinginannya gitu ya. Betul sekali. Lebih fresh seperti apa Armina ini sebenarnya lebih fresh mendatangkan mungkin bintang tamunya seperti apa, keinginan itu akan kita tampung ya kan. Kemudian nanti akan diwujudkan, insyaallah manajemen akan mengusahakan yang terbaik buat mitra-mitra Armina Daily. Betul sekali. Jadi di sini sebelum saya tutup ya, jadi semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Raffi ini bermanfaat gitu. Amin. Untuk kita semuanya, karena tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat ya. Sedikit kecil apapun ilmu pasti bermanfaat. Bukan begitu Pak Raffi ya? Betul sekali. Ya, kami berdua undur diri. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyaksikan acara Daily TV ini. Ya, saya reminder kembali lagi, jangan lupa saksikan Daily TV setiap hari Jumat jam 2 siang, setiap 2 minggu sekali jam 2. Apabila Bapak Ibu terlewatkan ya, bisa disaksikan di official fanpage Facebooknya Armina Daily. Dari sesi yang pertama dari episode pertama episode ke-6 ini bisa disaksikan full video ya. Ya, terima kasih. Kami berdua minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Armina Daily, healthy beauty future. Oke, thank you. Ih, dingin banget itu. Udah mati.